Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalyadi Putri dengan NPM 101211135 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi syahadatain tentang yang membatalkan syahadatain. Jadi, yang membatalkan syahadatain yaitu hal-hal yang membatalkan Islam, karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan konsekuensi yang berupa segala macam syiar-syiar Islam. Jika ia menyalahi ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkan ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Para fuqaha dalam kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab ridho atau kemurtadan. Dan yang terpenting adalah 10 hal, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun, termasuk di dalamnya yaitu menyembelih karena selain Allah, misalnya untuk kuburan yang dikeramatkan atau untuk jin dan lain-lain. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka. Orang seperti ini disebut kafir secara jima'. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, dia juga itu kafir. Yang orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum yang lain lebih baik dari hukum beliau, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para tagnut di atas hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia juga kafir. Siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sekalipun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. Siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah SAW atau pahala maupun siksanya, maka ia juga kafir. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65-66 yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Sihir diantaranya syarf dan ad. Jadi yang dimaksud itu adalah amalan yang bisa membuat suami membenci kepada istrinya atau membuat wanita cinta kepadanya, atau bisa disebut juga pelet ya. Barang siapa yang melakukan meridhoinya, maka ia kafir. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jika mendukung kaum musyrik dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia kafir, sebagaimana yang diyakini oleh gulat Sufiyah atau sufi yang berlebihan atau melampaui batas, bahwa mereka dapat mencapai sesuatu derajat atau tingkat yang tidak membutuhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Syekh Muhammad At-Timi berkata, dia tidak ada bedanya dalam yang membatalkan syahadat ini antara orang yang bercanda, yang serius atau bersungguh-sungguh, maupun yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Dan semuanya adalah bahaya yang paling besar serta yang paling sering terjadi. Maka setiap muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya, serta mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah dan siksanya yang pedih. Sekian penjelasan tentang yang membatalkan syahadatain dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.